أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para jemaah bil khusus yang dihormati Ketua DKM Masjid Darussalam beserta seluruh jajaran yang hadir tentunya, para bapak, jemaah semuanya, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang begitu besar, nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kenapa demikian? Karena tidak semua manusia diberikan nikmat tersebut, yakni iman dan Islam. Oleh karena itu, bagi kita yang diberikan nikmat iman Islam ini perlu disyukuri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian kita ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah para bapak, kita dipertemukan kembali dalam ta'limul Quran, khususnya mempelajari masalah tajwid. Ya, langsung saja karena waktunya dari maghrib ke isya yang sangat singkat, sementara banyak yang perlu dijelaskan tentang hukum tajwid ini. Ya, meskipun jemaah ini sedikit berkurang dari yang pertama, ya tidak apa-apa. Sebelum saya lanjutkan, sedikit saya evaluasi, ya karena pengajiannya sebulan sekali, barangkali apa yang pernah saya jelaskan pada bulan yang lalu, ya masih ada yang kelupaan. Tidak ada salahnya kita mengevaluasi, khususnya masih di bab mat, ya. Seperti yang saya jelaskan, ada mat asli atau yang lazim kita sebut dengan mat tabi'i, ada juga mat bada, ada mat iwa, ada mat jadid munfasil, ya, ada mat wajib muttasil, ada mat lazim mufakhar ilmi, ada mat silah tawil qasirah, ada mat silah tawilah, kemudian apalagi ada mat arif disukun, dan tentunya masih ada mat-mat yang lain. Ya, mat asli berapa harokat Pak? Dua harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada juga mat badal sama 2 harokat, mat iwat juga sama 2 harokat, mat silah qasirah 2 harokat. Kemudian dimulai dari mat silah tawilah baru dibaca 5 harokat. Dilanjut mat jadid munfasil bisa 5, bisa 2 dengan catatan seragam. Ya, kalau di awal kita membaca mat jadid munfasil itu 2 harokat, maka sampai akhir kita berhenti baca Quran. Ketika ketemu mat jadid munfasil kita baca 2 harokat. Tapi kalau dari awal kita 5 harokat, maka sampai akhir kita baca 5 harokat. Ya. Kemudian mat wajib muttasil itu 5 harokat. Mat lazim mufakhar ilmi 5 harokat. Belum lagi nanti ada mat lazim mufakhar harfi, ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian mat alif disukun, itu mentoknya di 6 harokat. Ya, baik. Tempo hari pertanyaannya, ketika ketemu mat jadid munfasil, apa
apa yang menyebabkan terjadinya mad zaid munfasil? Jawabannya masih ingat? Masih ingat? Apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat yang terpisah. Diulang. Apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah ya dalam kalimat yang terpisah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuha, kalimat terpisah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Ada dua mad zaid munfasil di ayat itu. Selama ini kita baca berapa harakat? Dua. Ya. Bisa 5 harakat. Di surat Al-Kafirun ayat 3 ada 2 mad zaid munfasil, ayat 5 ada 2 mad zaid munfasil. Kemudian mad wajib mutasil, apa yang menyebabkan terjadinya mad wajib mutasil? Apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Mana contohnya? Tadi sore maghrib dibaca rakaat kedua. Idza jaa. Betul? Wassalai. Ketemu hamzah dalam satu kalimat. Kenapa dikatakan kalimat? Lebih dari 2 kata, lebih dari 1 kata. Wassama, wawnya bermakna demi. Demi langit. Nah, sumpah gitu ya. Demi langit. Wassamai, ada wakore, ada wassama bizatil wujud, ya. Tuh, itu mad wajib mutasil. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang membedakan tandanya kalau kita tidak tahu mana zaid munfasil, mana kalimat yang terpisah, mana yang satu kalimat. Nah, tandanya mad zaid itu bendera di atasnya tipis. Sementara kalau mad wajib tebal, ya kan? Tebal. Tuh. Kalau kita tidak tahu mana kalimat terpisah, mana yang satu kalimat. Itu saja. Pokoknya setiap ketemu bendera, bacanya usahakan lebih daripada dua harokat. Jangan diulang balik. Ini yang ada bendera dibaca 2 harokat. Giliran nggak ada bendera dibaca lebih dari 2 harokat. Ini banyak. Gak usah jauh-jauh. Al-Fatihah yang bacaan wajib dalam sholat sering kita temukan. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, pas 2 harokat. Tapi begitu kesananya siratal, nah itu lebih, itu salah, menyalahi. Jadi samakan, kalau 2 harokat ya 2 harokat. Apa sih harokat? Ketukan. Tak, itu 2 harokat. Kalau itu nyari tak. Ihdinas siratal, ihdinas sirat, ra itu 2 harokat. Ratal udah 2 harokat. Sehingga kalau dibaca siratal lebih. Tuh, itu yang perlu diperhatikan. Mad asli. Kalau mad zaid, mad wajib boleh 5 harokat. Lebih dari 2 harokat. Tuh. Temporary saya jelaskan sampai mad wajib mutasil, betul? Tuh, baik. Sekarang kita beralih ke mad lazim mustaqal filmi. Nih, mad lazim mustaqal filmi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya mad lazim mustaqal filmi?
Ini contohnya bukan ya? Ini teori contoh wajib. Apa yang menyebabkan terjadinya mad lazim mustaqal ilmi? Jawabannya adalah apabila mad asli yang dua harokat bertemu dengan huruf bertasdid. Diulang. Apabila mad asli yang dua harokat bertemu dengan huruf bertasdid. Contoh yang setiap hari kita baca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, surat Al-Fatihah ayat Ghairil maghdubi alaihim walad. Oke, walad sebelum ketemu huruf bertasdid, ya. Sebelum ketemu huruf bertasdid, berapa harokat ini? Dua. Ketika bertemu dengan huruf bertasdid di mana? Lam. Maka berubah panjang dotnya dari dua harokat menjadi 5 harokat. Nah, inilah yang disebut mad lazim mustaqal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi cara bacanya bagaimana? Dipanjangkan dulu dotnya baru disidahkan, ditasdidkan ke huruf lam. Waladdallin. Ingat, jangan digunakan, jangan sampai gini nih. Waladdallin. Itu gunah namanya. Jangan sampai digunakan, langsung tasdid. Waladdallin. Oke, dotnya berubah menjadi 5, maka muncullah bendera atau alis yang menyebabkan mad lazim mustaqal ilmi adalah apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasdid. Contoh yang lain masih ada banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Betul? Sebelum ada huruf bertasdid berapa harokat? 2. Ka ada huruf bertasdid. Oke. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Panjangkan dulu kafnya baru tasdid ke fa. Ada contoh lain? Sering kita temukan kalimat min dabbah. Betul? Betul? Nah, ada bertasdid ba. Dabbah. Nah, inilah yang disebut mad lazim mustaqal ilmi. Pokoknya setiap mad asli bertemu dengan huruf bertasdid, huruf bertasdidnya huruf apa saja, itu dipanjangkan dulu huruf sebelum bertasdidnya, baru ditasdidkan. Ya, oke. Ini disebut mad lazim mustaqal ilmi. Berapa harokat panjangnya tadi? 5 harokat. Ada yang baca yang 2 banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah doh lagi bacanya. Bukan ba tapi do. Ba, ya hurufnya ba. Oke. Itulah mad lazim
menghafal ilmi, ya. Tempoh hari silsilah qawilah sudah belum? Sudah. Masih ingat apa yang menyebabkan terjadinya silsilah qawilah? Ada yang ingat? Tidak ada orang ngajinya nggak dicatat. Iya, udah nggak nyatet, nggak diingat-ingat. Ada juga yang nyatet tapi setelah dicatat pulang ditaruh di paket nggak pernah dibaca. Nggak bakal ingat Pak, apalagi model-model kita yang udah pada tuir. Ya, ngaji itu yang enak itu bawa buku catatan. Ya, mudah mengingatnya. Pulang dari ngaji diulang, dibaca, cocokin di Quran. Oh iya. Saya perlu begitu Pak. Begitu.